Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Sentra Kompetensi. Salam sehat, salam sukses bagi kita semua. Kini kita akan membahas tentang menganalisis CP, TP, dan ATP, khususnya di jenjang SD dalam kurikulum Merdeka, sebagai bahan bacaan bagi Bapak dan Ibu untuk menambah pengetahuan tentang materi yang kita sajikan ini. Ada di Beskap 003 HKR 2022, juga ada di Panduan Pembelajaran dan Asesmen tahun 2022. Mari kita ikuti dengan seksama sehingga kita dapat mencapai target seperti yang ditargetkan di dalam video ini, yaitu pertama memahami CP dan komponen di dalamnya. Setelah kita memahami CP itu sendiri, maka kita dapat menyusun TP, ATP dari CP dengan 3 cara. Sekarang pengertian CP itu sendiri adalah dia merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase, yang disusun untuk setiap mata pelajaran, mulai dari fase fondasi PAUD hingga fase F jenjang menengah. Maka dapat kita simpulkan dia kompetensi minimum yang harus dipelajarkan guru kepada peserta didiknya. Kemudian pembagian fase di SD kita ketahui fase A, fase B, fase C. Maka nanti masing-masing fase ada CP-nya dan ada elemennya yang mau kita turunkan ke dalam tujuan pembelajaran. Kemudian kalau kita perhatikan CP itu terdiri dari 5 bagian. Bapak Ibu harus baca rasionalnya, rasional setiap mata pelajaran. Gunanya ini sebagai alasan mengapa peserta didik mempelajari mata pelajaran kita atau mengapa perlu kita ajarkan. Hal yang sangat penting di sana kita baca untuk mengetahui profil pelajar Pancasila apa yang harus kita kuatkan di dalam intrakurikuler atau di dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung setiap harinya. Kemudian ada tujuan mata pelajaran. Ini adalah kemampuan yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Ini masing-masing fase sekaligus untuk di SD sampai mulai kelas 1 sampai kelas 6 SD atau fase A sampai fase C. Yang ketiga adalah karakteristik mata pelajaran. Ini memberi kita deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran sehingga kita juga mudah menggunakan metode-metode atau pendekatan yang tepat atau model belajar yang tepat maupun memilih media. Kemudian elemen-elemen atau domain mata pelajaran serta deskripsinya ada dijelaskan di sana. Yang keempat adalah capaian dalam setiap fase secara keseluruhan. Ini per fase ada harus dicapai oleh peserta didik, misalnya di fase A, di fase B, di fase C, dan itu menjadi tujuan akhir di masing-masing fase. Yang kelima ini yang terpenting sekali, capaian dalam setiap fase menurut elemen, dan ini nanti yang kita turunkan ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, mari kita lihat dulu elemen dalam CP. Setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian di sana ada kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Kemudian masing-masing elemen itu memiliki capaian per fasenya sendiri yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Jadi saling terkait masing-masing elemen sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kemudian elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama, berbeda dengan mata pelajaran lainnya tersebut sesuai dengan karakteristik pada masing-masing mata pelajaran. Nah, ada yang nanti elemennya pemahaman konsep, keterampilan proses, mungkin sama dengan antara IPS dan IPA, tetapi itu untuk menunjang atau karakteristik masing-masing mata pelajaran. Misalnya contoh elemen yang kita sebutkan tadi, CP matematika elemennya ada 5, ada elemen bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, dan analisis data dan peluang. Di IPA hanya 2 saja, pemahaman IPA dan juga keterampilan proses. Sedangkan di bahasa ada menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara, dan mempresentasikan, kemudian menulis. Dan juga mata pelajaran lainnya tentu sesuai dengan karakteristik mata pelajaran itu sendiri.
Selanjutnya, ini penting sekali kita pahami. CP yang kita bicarakan ini disusun menurut teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme itu mengatakan bahwa pengetahuan itu dibangun berdasarkan pengalaman nyata dan konstekstual. Dan teori konstruktivisme menyatakan bahwa kata memahami atau kompetensi memahami dialah kompetensi yang paling tertinggi dari keseluruhan kalau kita banding dengan taksonomi Bloom. Nah, ini menjadi penting sekali karena nanti kita akan menemui kata memahami, padahal CP itu kita turunkan menurut taksonomi Bloom. Maksudnya, ketika ada nanti kata memahami, yang dituju bukanlah C2, tetapi lebih tinggi dari C2. Bisa menyajikan, bisa menggunakan, bisa meng-create. Nah, itu sangat tergantung nanti kemampuan kita untuk melihat kaitannya dengan konten, sehingga kata memahami, saya ulangi, tidak posisinya dalam C2. Nah, perlu kita ketahui, acuan dalam merumuskan teori, merumuskan tujuan pembelajaran ada 3. Boleh kita menggunakan taksonomi Bloom, revisi Anderson, dan ini yang biasa kita lakukan. Boleh kita menggunakan 6 aspek pemahaman yang ditemukan oleh Tighe dan Wingis, dan ini sesuai dengan teori konstruktivisme. Sebenarnya yang paling bagus adalah dengan menggunakan nomor 2, karena selaras dengan susunan CP kita yang diturunkan, yang dibangun dengan teori konstruktivisme. Namun demikian, kita lebih terbiasa menggunakan taksonomi Bloom, boleh-boleh saja, asalkan kita ingat, saya ulangi, kalau ketemu kata pemahaman itu bukanlah C2, tetapi lebih tinggi dari C2. Kemudian bisa juga taksonomi Marzano, ini juga berupa taksonomi, ada tingkatannya, ada 6. Maksudnya ini dijelaskan ketika nanti Bapak dan Ibu mendownload ada RPP atau modul ajar yang berisi tujuan pembelajaran atau dari PMM, itu bisa berbeda-beda tergantung sudut pandang dari mana seseorang itu atau teori apa yang digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Ini sekedar mengulang. Pertama, taksonomi Bloom, revisi Anderson, ada proses kognitifnya, kita ketahui C1 sampai C6, mulai dari mengingat, memahami, mempraktekkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kemudian ini tadi yang kita sebutkan, 6 aspek pemahaman bukan taksonomi, bukan merupakan gradasi, tetapi keenamnya ini sama kuat, di mana ketika ditampilkan peserta didik salah satu dari kompetensi ini, maka dikatakan mereka sudah mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Ini ada penjelasan, aplikasi, empati, kemudian interpretasi, perspektif, dan pengenalan diri. Bapak dan Ibu, ini bisa nanti dipahami atau diperdalam lagi melalui video-video yang ada di channel ini, di sentra kompetensi. Begitu juga untuk level taksonomi Marzano, ada 6, ini taksonomi memang berurutan, tetapi ini masih belum banyak kita gunakan. Namun ketika Bapak Ibu tertarik menggunakan ini, bisa juga yang dimulai dari mengenali, kemudian pemahaman, analisis, pemanfaatan, metakognisi, sistem diri. Ada memang mirip-miripnya dengan taksonomi Bloom. Nah, kemudian kita akan sampai kepada tujuan pembelajaran. Secara sederhana, tujuan pembelajaran kita rumuskan dari CP, di mana rumus tujuan pembelajaran hanya sederhana saja, kompetensi ditambah konten. Silakan dibuat variasi, variasi ini bisa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari atau konstekstual, atau bisa juga yang mengandung 4C, di mana 4C itu adalah communication, kemudian kolaboratif, kemudian kreatif, dan juga critical thinking, berpikir kritis. Nah, pada saat sekarang ini bisa saja Bapak dan Ibu hanya ada kompetensi dan konten. Jadi sederhana sekali. Sekarang kita langsung bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Ada 3 cara. Cara pertama bisa langsung diturunkan dari CP. Kemudian cara kedua bisa dilakukan dulu analisis, pisahkan antara kompetensi, kemudian pisahkan lagi lingkup materi atau yang biasa kita sebut dengan konten. Cara ketiga adalah merumuskan TP itu lintas CP, lintas elemen CP, jadi kita dekatkan. Mari kita lihat satu persatu. Misalnya ini fase B matematika,
dengan elemen aljabar. Isinya seperti ini yang kita ambil dari Beskap 00033. Nah, pada akhir fase B, peserta didik dapat mengisi. Ini sengaja saya buatkan garis merah. Inilah yang disebut dengan kompetensi. Bapak dan Ibu, kalau ada elemen atau ada CP, mudah sekali kita untuk menentukan kompetensi. Cirinya adalah kata kerja. Jadi setiap kata kerja itu kompetensi. Kemudian materi yang mengiringi kata kerja itu yang konten. Jadi di sini kompetensinya ada mengisi, mengidentifikasi atau mengenal, meniru, dan mengembangkan. Kalau ada yang lain, kata kerja rasanya tidak ada. Nah, inilah yang kita susun, kita tuangkan ke dalam format matriks. Misalnya, peserta didik dapat mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, karena ini konten, kemudian ini ada lingkup materinya mulai dari nilai yang belum diketahui, maka kita copy paste saja dari sini, Bapak dan Ibu, sampai titik ini. Nah, maka kita kopikan. Inilah yang pertama, tujuan yang dimaksud. Kita sempurnakan, mengisi. Kemudian di sini ada lingkup materi ada dua, terlalu luas. Yang pertama dulu kita buat penjumlahan sampai 1000, sampai 100. Jadi ini dihapus saja. Kemudian pengurangan nanti yang kedua. Dapat satu tujuan pembelajaran. Ini yang disebut cara langsung. Cara langsung ini sangat mudah sekali. Jadi Bapak dan Ibu tinggal lagi nanti mengurutkan. Yang kedua, ini bisa langsung kita copy paste. Karena kenapa bisa? Karena tadi ada pengurangan. Pengurangan masih sama, sudah 2 dapat tujuan. Tetapi kita ganti dia dengan, kalau di sini tadi penjumlahan, diganti dengan pengurangan. Nah, pengurangan. Sudah selesai sampai di sini tujuan pembelajaran. Nanti tujuan pembelajaran yang lain boleh lebih dari satu kompetensi sekaligus, atau boleh Bapak Ibu pisah antara mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan. Atau bisa saja mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan pola gambar atau objek dan pola bilangan yang besar kecil. Penjumlahan dan pengurangan ini sebenarnya bisa satu tujuan. Nah, kemudian kalau ada kata atau, itu boleh dipilih salah satu. Boleh dipilih salah satu mana yang kita gunakan. Nah, di sini sudah ada 3 mata pelajaran, nanti disempurnakan. Itu yang penting caranya Bapak Ibu sudah tahu. Saya kira ini nanti bisa disempurnakan. Dan kalimat-kalimat ini bisa kita sempurnakan lagi supaya tegas dan jelas apa yang kita berikan kepada siswa. Itu cara pertama. Kemudian cara yang kedua, ini masih contoh 2 misalnya. Contoh 2 secara langsung, perhatikan ada mendeskripsikan, ada menyusun. Jadi saya membuat tujuan pembelajaran pertama, sudah langsung di sini. Ini tujuan pembelajaran yang pertama, sangat mudah sekali. Ini copy paste, langsung dapat tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian buat lagi dapat menyusun apa yang disusun, yaitu kompetensi berbagai bangun datar lebih. Ini juga sudah tujuan yang kedua. Jadi sederhana, tinggal nanti kita mengurutkan, kita susun dalam satu fase, baru kita urutkan mana yang duluan kita ajarkan, yang kita sebut dengan ATP. Itu cara langsung. Kemudian yang kedua, bisa cara yang kedua itu menganalisis, memisahkan antara kompetensi, konten, atau lingkup materi, dan kemudian disusun tujuan pembelajaran. Mari kita perhatikan. Misalnya ini adalah elemen bilangan, masih di fase B. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan, kemudian pada bilangan cacah sampai 1000. Mereka dapat membaca, menulis semua yang merah ini yang disebut dengan kata kerja atau kompetensi. Tapi harus kita perhatikan,
kata pemahaman. Ini bukanlah C2. Maka pemahaman harus kita ganti atau rubah dia ke kata kerja atau kompetensi yang lebih tinggi dari C2. Maka kalau ini saya pisahkan, kata kerja itu saya susun mulai dari memahami, membaca, menulis, menentukan, membandingkan. Saya ambil dari sini Bapak dan Ibu yang merah-merah. Kemudian kontennya, materinya, apa yang dipahami adalah bilangan cacah sampai 1000 dan nilai tempat. Maka ini bisa saya tulis tujuan pembelajaran. Memahami bisa saya ukur ketika anak mampu menyajikan atau melakukan. Misalnya menyajikan ini sudah C5, menyajikan bilangan cacah nilai tempat, bilangan cacah kemudian sampai 100. Jadi dari 0 sampai 100 ini sudah 1. Kemudian nanti bisa juga Bapak Ibu buat nomor 2, melakukan menghitung atau menentukan nilai tempat bilangan cacah. Bisa juga menentukan nilai tempat bilangan cacah dari sampai 100. Ya, sampai 100. Nah, ini sudah merupakan 2 tujuan. Nanti Bapak Ibu lanjutkan membaca dan menulis nilai tempat bilangan cacah sampai 100. Kemudian menentukan komposisi dan dekomposisi bilangan. Jadi ini nanti kalau sudah kita pahami kompetensi dan konten, sangat mudah kita menghubung-hubungkan menjadi tujuan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu menambah kata peserta didik, itu boleh saja supaya mempertegas. Perlu diingatkan, di dalam merumuskan tujuan pembelajaran, tidak kita terlalu kaku seperti di K13, yang selama ini harus menganut pola ABCD, Audience, Behavior, Condition, dan Degree. Di kurikulum Merdeka, yang penting ada kompetensi dan ada konten. Nah, ini cara yang kedua, silahkan Bapak Ibu melanjutkannya. Sekarang kita lihat cara yang ketiga, lintas elemen. Kemudian saya ambil contoh masih dari fase B, kebetulan ini matematika, ada elemen pengukuran, kemudian elemen geometri. Dan saya tandai yang merah, mengukur ada 2 kali, berarti nanti kegiatan ini 2 kali dilakukan, kemudian mengestimasi, ini kompetensi. Kemudian materi yang mengikuti kompetensi kita sebut dengan konten atau lingkup materi atau batasan materi. Kemudian elemen geometri ada mendeskripsikan, ada menyusun. Nah, saya ambil satu, boleh Bapak Ibu dipisah dulu kompetensinya, kemudian kontennya, kemudian dirumuskan tujuan pembelajaran. Kalau saya menggunakan dengan cara langsung, maka akan saya ambil mulai dari mengukur sampai bentuk baku ini sudah salah satu tujuan pembelajaran. Ini saya kopikan. Ini satu tujuan pembelajaran dari pengukuran. Ini mengukur, kemudian ini baku, ini sempurnanya. Nah, yang disebut lintas elemen harus kita perhatikan ketika anak mengukur panjang dan berat. Itu sangat sesuai atau sangat erat hubungannya dengan bangun datar. Misalnya segitiga, kemudian bujur sangkar, itu juga ada di sana kegiatan mengukur apakah panjangnya, kemudian luasnya, dan sebagainya. Maka saya ambil dari sini. Nah, setelah anak peserta didik saya mampu mengukur, saya berharap nanti mereka akan saya kaitkan materinya ini dengan bidang datar, yaitu kemampuan mereka mampu mengukur. Nah, jadi ini berdekatan. Kenapa bisa seperti ini? Seperti di K13, kita sudah dipandu, ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, sekarang kita ingin
membuat ketika dia memahami kemampuan mengukur, maka dia juga harus terampil menggambar umpamanya atau menjelaskan tentang bangun datar. Jadi ini merupakan pengetahuan yang bersifat abstrak. Nah ini kira-kira Bapak dan Ibu silahkan dilanjutkan nanti yang kedua, mengukur dan mengestimasi luas dan volume. Kemudian nanti yang di luas volume itu adalah berbagai bangun datar. Nah silahkan dibuat tujuan selanjutnya. Yang penting Bapak dan Ibu sudah memahami konsepnya dan ini sangat sederhana sekali. Kalau sudah selesai tujuan dari CP kita rumuskan dalam satu fase, harus selengkap dalam satu fase, kemudian kita urutkan Bapak dan Ibu, diurutkan, urutan-urutan itulah yang disebut dengan ATP. Nah, apa dasar kita mengurutkan? Boleh dari yang nyata, konkret, ke abstrak. Boleh yang mudah dulu, Bapak Ibu ajarkan di kelas 3 umpamanya, kemudian nanti agak sulit di kelas 4. Bisa juga pengurutan itu dari bersifat umum ke bersifat khusus, atau berdasarkan tingkatan-tingkatan prosedur, atau scaffolding, maksudnya kita membantu anak-anak yang belum siap itu secara berjenjang, akhirnya nanti bisa kita lepas mereka bisa mengerjakan sesuatu yang kita harapkan. Nah, kalau sudah itu terurut selama satu fase, maka nanti dipotong bagi dua, ada di Kreneni fase B, ada di kelas 4, kemudian ada di kelas 3. Nah, semuanya nanti kita masukkan ke dalam bentuk yang kita sebut analisis CP semester. Nah, setelah dapat nanti di kelas 1, kita bagi dua lagi, semester 1 dan semester 2, kita buatlah di sini masing-masing per semester. Nah, ini ATP, jadi ATP itu adalah tujuan pembelajaran yang sudah terurut menurut mana yang duluan kita ajarkan. Pertimbangannya tadi ada 5. Setelah selesai masing-masing tujuan ini, kita ukur berapa JP. Misalnya mengukur panjang dan berat, benda itu menggunakan satuan baku hanya 6 JP. Dimensi apa? Ini tadi kita lihat dari rasional. Indikator tujuan mengukur. Nah, ini mengukur ini berarti melakukan pengukuran. Maksudnya indikator tujuan perlu nanti untuk kita membuat asesmennya. Jadi mengukur mungkin dia mampu dulu menjelaskan menggunakan alat ukur, kemudian nanti menggunakan atau mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Nah, di sini kita buat apa tanda-tanda bahwa anak kita sudah mencapai atau memiliki kompetensi mengukur panjang dan berat ini. Kemudian bentuk tesnya, kemudian ada KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bapak Ibu kalau masih ragu silahkan dilihat di channel ini di sentra kompetensi sudah kita jelaskan termasuk bentuk tesnya dan indikator tujuan. Nah demikian Bapak dan Ibu pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan tetap semangat sehingga kita mampu merumuskan tujuan pembelajaran dari CP yang sudah diberikan pemerintah. Terima kasih.